Mereka berdua belum pernah ketemu sama sekali sebelumnya. Senang bisa ketemu kamu. Setiap harinya kalian bertahan di alam liar ini, aku kasih $10.000. Moga uang kamu cukup, bro. Kami bakalan lama di sini. Simpen kameranya, ayo berangkat. Oke. Hati-hati guys, kalian berdua bisa aja jadi jutawan. Dia bakalan miskin saat kita keluar. Aku Hayes. Hey, aku Gris. Senang bisa kenal. Gris? Ya. Oke, kamu bakalan jadi teman baikku sampai nanti selama mungkin. Mulai sekarang, mereka bakal dapat $10.000 per hari, di mana batasnya adalah sekuat apa mereka bertahan. Yang secara teori sih bisa dapetin uang tak terbatas. Bro, kalau kita bertahan di sini, kita bisa jadi kaya. Kami coba cari spot tenda, buat api dan bertahan. Kayaknya kita buat tenda di sini aja. Semalaman itu mereka ngumpulin kayu sama ngecek cadangan makanan. Perkiraan makanan milik kita buat 5 hari. 2 botol air. Ada baju ganti, ada jaket, dan boom, pemantik api. Coba lihat kita bisa nyalain api nggak? Oh, Udah cukup nih. Aman lah. Kita kumpulin dan pinus ini yuk. Lumayan buat alas tidur, biar nggak terlalu dingin. Masih hidup. Hari kedua. Dan pagi harinya aku datang buat ngasih mereka $10.000 pertama. Guys, gimana malam pertamanya? Dingin, bos. Udah 24 jam. Aku datang nggak bawa $10.000 nih. Kalian kok nggak nanya sih? Ya, seharusnya kita tanya ya. Oke, coba lihat ke atas. Bedung. Ini dia! Tiap 24 jam, kami bakalan jatuhin $10.000 dari pesawat buat kalian. Itu $10.000. Dalam koper dengan parasut. Tangkap, ayo tangkap! Ayo, awas! Bro, ini gokil banget. Bro, kita bakalan kaya pas video ini selesai. Terakhir, ini flare gun kalian. Oh. Hati-hati, tembakin ke udara. Artinya tantangan selesai dan kalian pulang dengan uang yang didapat. Realistis aja berapa lama? $3,6 juta setahun, gokil sih. Jadi rencananya setahun. Nanti kita bagi 2. Kamu pegang ini, Yes. aku yang ini. Sekarang kita bisa saling mengejek. Tapi nanti di video ini, rencananya nggak berjalan mulus. Emang gak enak sih, tapi aku perlu nyuri flare gun-nya dan terus aku tembakin biar jadi seorang ayah lagi. Kalau kamu tembakin, beneran deh, aku bakal bunuh kamu. Nah kawan, siap jadi orang kaya? Pastinya. Di hari ketiga, kalian bisa lihat mereka kecapean tidur di tanah. Setelah kiriman $10.000 lagi, mereka mulai bikin shelter. Aku bakal pakai jaket buat ngumpulin pinusnya terus ditumpuk di shelter. Aku nemuin besi ini dari ayunan bocah. Kayaknya bakal bagus nih buat atap shelter kita. Tumpukan pertama. Boom! Ini bagian yang kita kerjain. Bisa dilihat di sini ada tiang penyangga. Kita harus menggunakan parasut sama tali. Jadi kita bikin penahan hujan di shelter kita. Semua orang berpikir aku pengen pergi dan jadi alasan gagalnya tantangan ini. Tapi kalau aku pulang, tantangan ini demi kuliah anak-anak. Dan di hari keempat, mereka mulai mencari sumber air. Oh, ada rawa, bro. Kayaknya aman kalau airnya direbus. Iya, kita harus hati-hati, bro. Airnya banyak bakteri sama parasit. Sebuah sentuhan rawa. Saatnya tidur. Moga-moga bisa deket sama Gris, soalnya dingin. Dia kan besar dan hangat. Ini hari ketiga kita tidur 2 jam aja. Dingin banget. Kalau sekarang hujan, kayaknya kita bakal masuk rumah sakit nih. Tapi ini kan demi $10.000. Dan ternyata bukan cuma cuaca dingin aja yang nyerang mereka. Suplai makanan kita udah mendekati habis. Menyebut ini puasa. Kedengarannya mendingan daripada kelaparan. Dan beberapa hari ke depan, rasa lapar jadi masalah yang berat. Sisanya dendeng sapi kotak kecil pagi ini itu aja. Jimmy nyediain makanan buat 5 hari. Sekarang udah hari ke-9. Ini daun gadung. Gris bilang ini bisa dimakan kayaknya. Udah jelas di titik ini mereka berdua sangat kelaparan. Tapi untungnya aku punya kejutan buat mereka di hari yang ke-10. Mereka resmi bertahan 10 hari. Nyala bangku. Ini koper kalian. Ya. Jangan pergi. Mulai dari sini tantangannya bakal lebih seru. Kirim helikopternya. Astaga. Oh, aku jadi gugup. Astaga. Ini nih yang bikin semangat. Buat rayain hari ke-10 kami punya tawaran. Aku tahu kalian capek makanin daun. Jadi aku bawa suplai makanan buat 10 hari, tambahan bumbu, 2 tenda terpal, dan segala macam kebutuhan mancing. Buat $50.000 uang hadiah kalian. Kamu mau dendeng sapi? Mau. Jangan dimakan dulu. Kacang ini enak nggak? Oh, pastinya. Yes, kopi. Silakan dipikirin dulu. 10 menit lagi aku kembali. Gris, dia serius. Kalau kita mau mancing, beneran kita butuh ini. $50.000. $50.000. Kalau mereka nolak tawaran ini kayaknya bego sih ya. Suplai makanan 10 hari bisa bikin mereka dapat $100.000 dan cuma bayar $50.000 aja. Ini mah aku bantuin aja. Kita omongin sekarang. Siap. Oke, bro. Oke, Jimmy. Kalau ambil keputusan dalam 60 detik, aku bakal kasih coklat Feastables. Yes. Gaskeun. Masih ada 59 detik sih, tapi oke. Ini aku taruh di sini ya. Makasih $50.000-nya. Makasih, guys. Makasih, guys. Enjoy makanannya. Ngomong-ngomong, kotaknya juga buat kalian. Makasih. Makasih, Jimmy. Makasih, Jimmy. Ini kesepakatan yang wajib kami ambil. Harga makanan seminggu itu seharga biaya kuliah anakku. Halo. Bro,
Bro, aku masih nggak percaya tiap lihat uang ini jatuh dari langit. Makanan dalam peti akan cukup buat 10 hari. Tapi kalau mau cukup setahun, Oke, rencananya setahun. mereka bakal butuh makanan lebih di belantara ini. Mungkin kalian penasaran, udah hari ke-12, kenapa kita belum nangkap ikan? Dan rawa terdekat bukan habitat buat ikan, soalnya airnya menggenang. Dan sementara Hayes ngoceh soal anaknya, Dan anakku yang 2 tahun pun kurang tidur, jadi Ini terjadi. menjadi ayah itu... Apa ini? Sungai kecil. Ini bukan rawa, ini beneran air yang mengalir. Ada ikannya. Bro, lihat ini deh. Ini kayak dermaga, tempat sempurna buat makanan sama shelter. Dan setelah beberapa hari penuh diserang oleh hujan dan badai, Hujan, baru dapat $100.000. mereka mutusin buat pindah, terus ngupgrade shelternya deket sumber air baru. Selamat pagi, Gris. Kayaknya kamu selalu bangun duluan ya. Kami ngumpulin batang pohon secukupnya buat dijadiin rangka. Terus seimbangin semua jadi bentuk kotak dan potong pohonnya sesuai dengan kebutuhan. Oh, Aduh. maaf, Nggak apa-apa, kamu juga jatuh. maaf. Oke, jadi mungkin mereka agak gagal di awal, tapi saat rangkanya jadi, mereka ngabisin seharian penuh selanjutnya buat finishing touch shelternya. Mereka bahkan membuat dermaga untuk nangkep ikan di sungai. Dermaga beres. Terkejut tapi senang. Dan sekarang kita tinggal mancing ikan. Ayo. Ya, Bener kan? Walaupun semuanya kelihatan bagus, tanpa sleeping bag, malam musim dingin tetap aja menyiksa. malam yang dingin banget, kaki jempol beku, nggak ada sleeping bag. Kayaknya aku tahu harus apa buat penawaran kedua. Udah hari ke-20 dan mereka makin masuk ke hutan. Jadi kami perlu pakai perahu. Bro, kamu nggak denger nggak ada suara? Kamu bilang apa? Itu perahu. Bentar lagi pas ketemu mereka, aku punya tawaran seru buat mereka. Apa kabar guys? Hey guys, ada apa nih? Ada 2 hal. Satu, pesawat perlu maintenance. Jadi aku anterin langsung. Hey, Ini $10.000 kalian. Jadi kalian punya $140.000. Kedua, ada tawaran buat kalian. Tunjukin penawarannya. Silakan dan buka. Ini dia. Oh. Kamu bisa kasih aku $10.000 buat sleeping bag merah itu, atau $50.000 buat sleeping bag berdua. Apa? 5 kali lipat buat berdua. Ampun dah. Boleh aku keluarin? Ya, kita lihat dulu. Ya, periksa Bentar, aja. tunggu. Aku harus lakuin ini. Ini sama kayak yang kami pakai di Antartika. Kualitasnya bagus banget. Sedikit perakiran cuaca, minggu depan bakalan dingin banget. Jadi, Ya. aku saranin seenggaknya beli satu lah. Saat kita mulai ini, kita punya $20.000 tanpa apapun. Aha. Kita udah adaptasi, bikin kasur, ada tumpukan pinus. Kita lumayan oke dengan suhu rendah ini. Aku pengen punya sleeping bag $50.000 sih. Aku tidur lebih nempel ke Gris daripada ke istri. Jadi, aku ngomong bener loh. Jadi kalian berdua bakal nolak nih. Malam super dingin, nggak ada sleeping bag. Ya, kayaknya itu jawaban final. Kami nggak mau. Ya, setuju. Wow, satu sleeping bag aja enggak. Oke lah guys, tutup. Mereka pasti bisa bertahan tanpa sleeping bag, tapi nggak beresin masalah makanan. Apalagi saat mereka dihadapkan dengan kondisi hujan dan terjebak dalam rutinitas masak air, benerin shelter sama mancing ikan yang pastinya nggak terlalu berhasil sih. Kami berani bikin umpan dan bakal coba pakai dan semoga ikan-ikannya bakal muncul dari dasar sungai. Hari ke hari gagal menangkap ikan. Ayo cek pancingnya, siapa tahu ada ikannya. Akhirnya layar perahu mereka ditiup angin. Oh, Gris! Atau apapun namanya kekejaman alam itu. Apaan nih? Bisa dimakan nggak? Ikan pertama, ini lele, dan kayaknya bakal aku panggang deh. Kita bakal makan unagi ala Amerika. Ini nih ikan pertama yang kami dapat setelah 27 hari di sini. Gila ya. Kami senang bisa dapat dan mau dibikin jadi enak. Aku nggak tahu maksud enak itu kayak gimana. Tapi fakta mereka nggak makan daging segar hampir 30 hari, artinya di titik ini batu juga bakalan terasa enak. Luar biasa. Enak banget. Padahal ini cuma dimasak biasa. Kalau terus dapat makanan kayak gini aja, hidup jadi gampang, bro. Yoi bro, $3,6 juta. Dan Malam! di hari ke-28 mereka bikin sistem kasur tinggi di shelter barunya. Bakal ada 2 tripod, 1, 2, 1 sisinya menurun, 1 lagi bilah melintas. Terus, matras pinus empuk dibalut Dan parasut. setelah lihat shelter mereka terus makin nyaman, aku mulai panik guys. Aku takut harus bayar mereka jutaan dolar. Satu-satunya penyesalan, ini bukan kasur tingkat. Beneran gagal. Mereka menaruhkan semua di shelter baru dekat sungai kecil itu. Tapi kayaknya salah besar, soalnya mereka nggak bisa nangkap lele lagi buat bertahan hidup.
Capek deh. Aku udah ngabisin lebih banyak hari dari usia bayiku yang baru aja lahir. Ada yang usia 2 tahun sama istriku. Gimana jelasin ke anak 2 tahun ayahnya lagi pergi, terus nggak bisa ngobrol, nggak bisa nelpon, nggak bisa ketemu. Kalau ada penawaran lagi, kira-kira apa yang kamu mau beli? Kita ngabisin banyak waktu buat nyari kayu bakar. Tahu kan, kita dapat kiriman kayu bakar bakal bagus. Bayar $10.000 gak masalah. Kami beneran ada di tengah-tengah hutan. Aku nggak tahu lagi kita ada di mana. Oke, apa kabarnya guys? Aman bro, kamu Baik. gimana? Sebagai hadiah udah bertahan hidup 1 bulan, aku bawain toko. Oke. Kami tontonin semua footage vlog kalian, terus bikin daftar yang kalian mau. Kayak kayu bakar, skop, supply buat masak, kasur, bahkan buku sama board game. Ini toko $1, tapi semuanya seharga $10.000. Astaga. Ini toko kalian, silakan belanja. Kita menang 240.000. Kita lihat aja dulu. Apa ini? Yang itu jaring anti nyamuk. Oh, bisa pakai parasut. Kita nggak butuh. Oke, kalau hemoknya? Aku suka hemok, tapi tahu kan, kita belum coba bikin dari parasut. Oke, Grace, jawab ini. Apa yang nggak bisa kamu bikin dari parasut? Banyak. Oke, nah kalian mau kayu bakar. Berapa Jadi, banyak? itu kayu yang akan kalian dapat. Kalau kayu bakar nggak ada batas, mau beli. Aku tawarin semua yang mereka mungkin perlu di sini, tapi mereka tetap nggak tertarik. Aku mulai mikir jangan-jangan mereka angkatan laut atau semacamnya. Ada yang mau dibeli nggak sih sama kalian? Kalian dapat $10.000 per hari. Apa ruginya belanja 10.000? Aku sih enggak. Oke lah. Selama jutaan tahun, nggak pernah ada orang yang nolak beli, padahal mereka beneran butuh itu. Lain kali, aku bakal yakinin kalian buat beli. Kami bakal tunggu. Ya bro, dadah Jimmy. Dia pergi. Dengan tanknya. Berhenti, aku punya kejutan spesial buat kalian. Nolan, jelasin, ini tuh apa? Ponsel yang banyak. Tepatnya 1000 ponsel. Karena selama 7 hari ke depan, aku bakal giveaway ribuan orang yang subscribe secara random buat dikasih Samsung Galaxy S24. Aku beneran ngabisin jutaan dolar buat ponsel ini dan bakal giveaway ke kalian. Yang kalian perlu lakuin buat dapetin 1 ponsel ini cuma subscribe aja. Aku pengen kalian tahu aku ngehargain banget yang kalian lakuin buat channel aku. Berarti buat aku. Subscribe ya, dapetin ponsel ini. Lanjut. Jadi mereka lanjutin tantangan tanpa beli apapun barang yang aku tawarin. Tapi asal tahu aja nih, beberapa hari selanjutnya mereka gagal dapat ikan. Dan walaupun uang terus datang, mereka kehabisan makanan dan waktu berjalan dengan cepat. Aku udah berusaha buat nahan lapar. Kayaknya makanannya cuma cukup buat 2 hari lah. Gak bisa bro, tanpa perahu, sungai kecil ini gak produktif. Bagusnya kita harus ke sungai sana. Kalau bisa aja ke sana, terus dapat ikan, situasinya bisa berubah. Dan dengan supply yang semakin lama semakin sedikit, satu-satunya harapan mereka buat makanan adalah pergi lewat rawa ke sungai terdekat dengan harapan mereka bisa dapetin ikan. Berisiko ngabisin kalori kita, tapi harus dilakuin kalau mau melangkah lebih maju. Tapi setelah bersusah payah, Hayes akhirnya nemuin apa yang dia cari. Astaga! Lihat itu! Itu sungainya! Itu pemandangan paling indah yang terlihat. Nemuin sungai ini mungkin jadi pembeda antara kami berhasil atau kami menyerah. Untungnya dia punya senjata rahasia. Grace dan aku bikin alat mancing sendiri, ini bakal mudah dapat ikan. Saat gilirannya Hayes, alat mancingnya langsung rusak. Terpaksa dia harus pakai tangannya dan berusaha untuk cukup lama. Dan gagal. Anjir! Dan kalau dia nggak bisa nangkap ikan atau ikannya nyemplung lagi, kalori yang kebuang buat kesini bakalan sia-sia. Tapi saat dimana dia mau menyerah, Kali ini harus dapat. Ya, bejir! Ya, udah aku bilang pasti dapat. dan keberuntungannya masih berlanjut. Aku nggak sabar pengen ngasih tahu Grace, dia pasti bakal seneng banget. Buat makan malam. Oke, mantap cuy. Kayak baru nemu makanan kan? Udah lama banget. Tapi sementara itu, aku nyiapin tawaran yang aku yakin gak bisa mereka tolak. Di hari yang ke-40, mereka udah dapat lebih dari $1,3 juta, dan aku punya tawaran spesial buat mereka. Buat $10.000, dan kayaknya kalian bakal mau nih. Kalian bisa ketemu istri kalian, bahkan mereka lagi nonton kalian sekarang. Astaga, yang bener nih. Ampun. Aku nggak mau ngecewain Ngerti, anak. aku nggak mau ngecewain istriku. Oke, Jimmy. Iya! Iya! Hai sayang, ini ayah. Ini ayah. Astaga! Badanku bau. Oh. Hai Talia. Tapi dalam indahnya pertemuan keluarga, kunjungan ini juga ada pahitnya. Karena udah pasti muncul satu buah pertanyaan. Berapa lama kamu ingin aku bertahan? Pengennya sih kamu pulang sekarang. Beneran. Kamu mau aku pulang, pasti aku tahu itu. Ya, dia perlu kamu. Karena kamu harus bonding sama putra kamu. Aku gak peduli omongan orang. Uangnya udah cukup. Yang aku perlu kamu.
Pertemuan itu berat banget buat aku. Walaupun jujur, kemarin hari yang nyenengin. Ada semuanya yang aku sayang, ada keluargaku, istriku, anakku, kawan. Kawanku Gris, itu kayak sebuah hadiah besar. Tapi mereka udah pulang. Bisa nyentuh dan tahu dia aman. Itu beneran ngubah pandanganku soal tantangan ini. Tahu istriku mendukung, aku ingin bertahan sampai dapat $1 juta. Dan setelah sedikit waktu keluarga, Hayes dan Gris terlihat lebih ceria dari sebelumnya. Hayes and Gris. Hayes and Gris. Ayo kejar aku! Tergapan! Ayo sapi ikan. Coba lihat, ini sempurna. Bahkan saat sesuatu terjadi, yang bakal ngabisin tenaga sebelumnya. $400.000. Sekarang kayaknya nggak keberatan nih. Kayak lagi pesta pengumuman gender, tapi gendernya cuma uang. Walaupun mereka lagi semangat, masih ada masalah yang harus diberesin. Buat pergi ke sungai untuk nyari ikan, mereka harus ngelewatin rawa yang besar ini. Tapi, kalau punya perahu, mereka bisa dengan sangat gampang lewat sungai kecil ini. Aku bikin perahu, idenya adalah bikin kerangka dengan kayu, terus dipakein terpal biar bisa ngambang. Kalau aku sih nggak yakin soal bikin perahu. Kalau kita bisa nyari ikan tanpa harus melewati rawa, aku berani ambil risiko. Saatnya tes pertama, perahu indahku ke laut. Ini dia. Gris! Tadadadada. Ini beneran ironis sih. Kalau ingat aku mau nawarin mereka perahu. Hari ke-50, kita lihat kabar mereka. Hey. Bro, kalian sekarang punya desa loh. Tunggu, beneran nih, kalian bikin perahu? Ya. Emang kayu dengan terpal bisa ngambang ya? Mau coba nggak? Enggak deh, ya. Tapi, astaga, ternyata beneran bisa loh. Dia bikin perahu di hutan. Oke, karena aku udah tahu, ini ngubah banyak hal. Ini beneran gila sih. Kalian kemarin bikin perahu, karena aku bawain buat kalian perahu dengan restoran Zaxby's. Astaga, itu keren banget, Jimmy. Sebelum aku kasih penawaran, aku pengen mastiin akal sehat kalian masih aman. Ini Mr. Beast Box terbaru yang sekarang ada di tiap Zaxby's di seluruh Amerika. Astaga, ini mantap. Mr. Beast Box menyajikan ayam terlezat yang pernah ada. Dan kerennya, tiap makanan bakal dapat coklat Feastables. Tujuan kolaborasi ini adalah menyatukan ayam terlezat di dunia dengan coklat terenak di dunia. Betul. Zaxby's juga punya 12 saus. Banyak rasa menari-nari di mulutku. Apaan sih ini? Enak banget. Saus Lihat Zax. betapa senangnya mereka. Kalau mau senang kayak mereka, datengin Zaxby's dan dapetin Mr. Beast Box sekarang. Karena kalian udah makan, tawaran hari ke-50-nya adalah $50.000. Ambil perahu ini. Kami nggak punya pendorongnya, jadi nggak bisa kemana-mana. Bisa pakai tongkat kok. Ya Tuhan, nggak tahu deh. Karena udah bikin perahu aneh sehari sebelumnya, aku kasih diskon deh. Jadinya $40.000 aja. Jawabanku adalah, aku suka perahu buatanku. Aku yakin sama hidupku, jadi aku serahin ke Gris aja. Buat $40.000, aku nggak ambil deh perahunya. Iya! Mending masuk ke jebakan maut buatan Hayes. Kalau tenggelam, kalian pergi. Usaha guys. Kami hargai makanannya, itu enak banget. Dah Jimmy. Sampai nanti. Perahu ini menghemat $40.000. Tetap aja jebakan maut. Bro, saat pertama mulai ini, cuacanya pas musim dingin, inget gak gimana dinginnya? Iya, sekarang semuanya indah dan hangat. Dan sekarang lagi puncaknya musim semi. Terus semua kelihatannya nyaman banget. Ada banyak bunga di sini. Aku sih nggak keberatan. Hari keberapa ya? 51? Nggak tahu. Aku nggak ngitung. Aku dengar ada pesawat mendekat. Di mana? Ini pasti di atas kita. Dengan koper ini total jadi $440.000. Saatnya bikin kursi sahabat Hayes dan Grace. 80% yang kita dudukin bakal langsung buat bisnis aku. Yang ini nggak. Aku nggak mau Katie kerja shift 24 jam lagi. Dan uang ini bakal ngebantu dia dan keluarga kami. Walaupun cuaca hangat terasa indah, tetap aja ada masalah baru. Misalnya ular Jangan sampai kegigit itu. dan tikus. Pergi sana! Setiap malam. Ya ampun! Gak perlu waktu lama sebelum kurang tidur bikin mereka uring-uringan. Kayaknya Hayes kesulitan buat kesini. Hayes, perlu bantuan gak? Kelihatannya gimana? Kamu mau ngedayung sampai ke sungai? Coba ke sana sekalian benerin pancinganku. Jaga mulut kamu, jangan asal ngomong sama aku. Dia marah. Sekalian tolong cek kailnya. Emangnya aku lagi ngapain? Gak tahu, nanya doang. Makasih udah ngingetin yang udah aku lakuin. Lagi. Marah banget. Ingat ya guys, Hayes dan Grace di titik ini udah jadi sahabat. Tapi Hayes kayak udah ngerasa capek. Jadi candaan udah nggak masuk kayak dulu lagi. Ide Grace biar nggak ketiup angin nggak berhasil. Udah jelas. Soalnya idenya bego. Hayes, maaf ya bro, aku nggak tahu kalau aku bikin kamu kesal. Aku pikir aku nggak tahu kalau kamu beneran marah. Nggak apa-apa. Sip dah.
Dan karena frustrasi, Hayes matiin kamera, mendayung menyusuri sungai, terus dia ngekam sampai besok harinya. Hayes udah siap berlayar dan kayaknya pergi. Aku pasti mikirin dia. Aku tahu malam ini bakal dingin. Kalau dia belum kembali dalam beberapa hari, aku bakal cari dia. Ayo kita coba hibur dia. Ada papan besar yang ditinggalin Jimmy di bis drop terakhir dan bakal aku manfaatin jadi meja dengan koper kami. Ini lumayan cukup kokoh sih. Dan saat Hayes pulang, dia bawa sesuatu. Kayaknya Hayes udah balik dari petualangannya. Bagus. Oh, itu ikan laut. Aku beneran capek. Boleh istirahat bentar? Boleh, santai aja. Chris, Ya bro, apa ini? itu meja kita. Kita punya meja. Ya, Mantul. ya, aku tahu bakalan terhibur. Ini meja $100.000, Chris. Selamat datang kembali. Senang bisa pulang. Ayo. Dengan pulihnya persediaan bertahan hidup dan pertemanan mereka, tersisa satu pertanyaan. Berapa lama mereka akan bertahan? Kita berdua harus ngobrol serius. Ya. Akhir, Hmm. jujur aja, aku mau nyerah 5 hari lalu. Tahanlah seminggu lagi. Gini, masing-masing $35.000. Kalau aku tembakin flare di hari ke-70, kamu gimana? Jujur aja, aku bakal ngerasa kecewa dan dibohongi. Aku usulin di hari ke-70 kita ngobrol, mutusin mau lanjut atau enggak. Adil juga. Aku janji ke Chris bakal bertahan buat dia. Tapi aku nggak senang sih. Pagi guys, gini. Jadi Hayes agak marah, aku bisa lihat dia jadi menyendiri, jadi aku agak khawatir aja. Aku udah bilang ke Chris dia pengen bertahan lebih lama. Dia kayak maksa terus bertahan lebih lama. Di titik tertentu aku harus berhenti jadi Tarzan dan kembali jadi ayah. Hari lainnya. Ya, Enggak, aku tahu itu bakal terjadi. Enggak. Hayes bakal ngecek koper yang dijatuhin dari udara. hari ke-70. Aku bakal cek apa Chris bakal nyerah hari ini. Kita lihat aja jawabannya. Kita mau apain semua uang ini? Aku juga pengen bahas ini. Kayaknya siap buat nembakin flare. Jadi gimana? Aku pengen lebih lama. Aku ngerti kamu udah kelamaan. Jauh dari keluarga. Ya, aku tahu kita udah bahas ini ribuan kali. Aku cuma pengen tahu keputusan kamu. Iya atau enggak? Bisa tambah 1 hari lagi? Kasih 24 jam buat kamu ngerasain. Aku udah pikir lama. Tapi kalau mau nambah 1 hari ya udah. Gimana guys? Apa kabar bro? Baik, ayo kita sedikit jalan-jalan. Kita bisa ke sana. Kita anggap aja Hayes nggak diajak nih. Ya. Berapa hari lagi kira-kira kamu bisa bertahan? Kayaknya paling lama bisa sekitar 45 harian lagi lah. Menurut kamu berapa lama dia bisa bertahan? Tiap hari dia bahas hal itu. Kamu sering nggak kepikiran buat nembakin flare-nya? Tiap hari. Terus kenapa? Masalahnya Grace, tahu kan dia pengen dapat $1 juta dan susah buat bilang enggak. Aku punya kewajiban ke dia, tapi juga berpikir soal ya keluargaku. Iya. Kalau kamu nembakin flare itu bakalan gila sih. Oh, aku udah nggak sabar. Tidur nyenyak semalam? Aha. Aku nggak mau kecewain Grace, tapi udahlah. Aku berpikir bakalan keren balik ke kamp pertama kami di mana aku dan Grace bahu-membahu tiap malam. Dan setelah itu yang kami rasakan udah kayak saudara. Harapanku pulang dengan uang banyak tapi nggak nyangka bakal pulang dengan sahabat dan itu sangat berarti buat aku. Aku harus berpikir yang terbaik buatku dan keluargaku. Dia... Hayes udah putus asa, sampai-sampai dia nyuri flare gun dari tasnya Grace. Padahal dulu dibikin jadi 2 bagian itu idenya dia. Di titik ini, aku cuma perlu nembakin ini dan jadi seorang ayah lagi, ngerti kan? Aku tahu ini memang berat banget. Yang kita lakuin gak gampang. Aku yakin kamu bakal lakuin hal yang benar demi keluarga kamu. Aku nggak setuju. Kamu nyari nafkah buat mereka yang bisa ngubah hidup mereka. Itu udah berubah. Sekarang kayaknya aku harus ada di sana. Aku pikir kamu marah dan rindu banget sama keluarga kamu. Aku ngerasa Aku pikir kamu uang bukan muter-muter masalah. soal Uang ini. nggak masalah lagi buat aku dan jujur ya, yang nahan aku di sini cuma kamu. Dan aku udah muak. ya.
Keluarga aku juga butuh aku, ngerti? Kamu jago banget, kamu tahu mainin pikiran aku. Udah jelas terlihat di sini kalau Grace harus bikin keputusan. Ngeyakinin Hayes buat ngelanjutin bertahan di hutan ini selama mungkin dan uang bertambah. Atau menemani sahabatnya di saat yang paling dibutuhkan. Aku bisa bayangin kalau ngalamin hal kayak gini sama orang lain, ini beneran kayak... Aku beneran mikir kamu kayak saudara. Tahu kan? Maafin aku terus maksa kamu buat terus bertahan. Aku cuma nggak mau kamu kecewa. Aku nggak kecewa. Udah jelas sih ya. Saudara harus saling menjaga. Itu aturannya. Segalanya. Segalanya harus ada akhirnya. Kasih aku filenya. Aku utang ini. Dan jujur aja maaf harus sampai selama ini. Kayaknya udah waktunya kita lakuin ini. Datang dan pergi bersama. Aku setuju, bro. Bau curut, bro. Jalan. Kayaknya flare-nya ditembakin. Nggak, kamu yang itu. Ayo kita cek dia sekarang. Kita kaya. Kita kaya. Oi. Hey, Jimmy. Astaga. Saat awal kami turunin mereka kayak gini. Dan ini mereka 74 hari kemudian. Gila ya? Iya, kayak orang gila. Kalian udah berada di hutan ini 74 hari. Bro, aku siap nih. Satu lagi kejutan finalnya. Astaga! Oh astaga, hai Talia sayang, ayah kangen kamu. Setelah 74 hari, mereka dapat $670.000. Makasih udah nonton. Kasih tahu aku kalau mau video kayak gini lagi. Dan jangan lupa, minggu depan aku